Alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Buat saya sebuah kebahagiaan masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena ini tugas saya sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya setiap periode 4 bulan itu harus turun ke masyarakat untuk mencari masukan, aspirasi, kritikan, apapun yang kemudian harus kami akumulasi nanti untuk dijadikan program pemerintah pada tahun berikutnya. Itulah yang disebut dengan reses tadi. Dan ini periode saya yang kedua di DPRD Jawa Barat. Alhamdulillah 2019 itu dipercaya kembali ya, menjadi anggota DPRD setelah periode pertama 2014 sampai 2019. Mungkin Bapak Ibu juga heran teman-teman, ini sah gitu ya, belum pernah ketemu, bahkan mungkin sama sekali tidak kenal begitu. Karena memang saya agak beda sedikit. Kalau kampanye itu tidak pernah pakai media luar, tidak pernah pakai spanduk, baliho, billboard, itu tidak ada. Jadi semuanya saya tiru ala-ala anak muda milenial begitu. Semuanya lewat online, semuanya lewat sosial media. Jadi nggak ada yang pakai spanduk-spanduk yang akhirnya justru malah menyebabkan kota Bandung yang kita cintai ini jadi autan gitu ya. Berarti juga sebenarnya teknik kampanye menggunakan spanduk dan sebagainya itu sudah tidak efektif di masa sekarang ini, apalagi kalau pada saat pemilihan legislatif terlalu banyak begitu. Orang juga begitu melihat lupa. Pasti yang diingat adalah yang memang selama ini dekat, misalnya saudaranya atau temannya begitu. Jadi tidak akan orang yang tiba-tiba datang kemudian pasang spanduk bakal dipilih, itu sangat tidak mungkin. Nah, karena itulah kemudian saya memilih jalan untuk berkampanye gaya milenial ini. Dan itu sudah saya lakukan sejak 2014, bukan sekarang saja. Dan memang terbukti sebenarnya ya sama efektivitasnya. Bahkan kemudian lebih efisien. Kan tidak banyak mengeluarkan dana, begitu, tidak banyak mengeluarkan anggaran kampanye. Sehingga jauh lebih banyak yang bisa saya lakukan ketika anggota dewan lain masih mikirin bagaimana caranya menutup pinjaman untuk dana kampanye. Saya sudah tidak ada sambatan lagi, karena tidak perlu harus sampai anggarannya sampai miliar-miliar, tidak ada. Nah, inilah kemudian harusnya kita jadikan bagian dari konsep untuk tidak hanya, ini bukan hanya masalah kampanye begitu ya, soal sosial media, kemudian digital konten, media digital ini, tapi ternyata jauh membuat hidup kita lebih efisien. Nah, termasuk dalam konteks apa yang saya coba sampaikan pada saat reses ini. Biasanya reses itu anggota dewan itu kan bicara, kemudian masyarakat menyampaikan pendapat. Nah, saya lakukan itu pada tahun-tahun pertama periode saya 2014. Tapi kemudian hanya sedikit yang bicara, paling beberapa orang. Nah, kemudian saya ubah berikut-berikutnya itu secara tertulis, supaya semua orang bisa menyampaikan aspirasi, walaupun secara lisan tetap kita lakukan begitu. Cuma kemudian itu bisa mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, dan kemudian waktu yang diefisiensikan itu saya gunakan untuk hal lain yang bermanfaat, yaitu pelatihan. Nah, inilah yang kemudian saya lakukan pada kesempatan setiap reses saya sekarang. Model reses saya itu adalah bagaimana mengkombinasikan penyampaian aspirasi dari masyarakat dan juga apa yang bisa kita sharing dari teman-teman saya terutama terkait dengan bagaimana kita memulai berwirausaha bersama begitu. Intinya ini sharing bagaimana membangun wirausaha itu konsepnya melalui jejaring, melalui networking, melalui kerjasama. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sudah punya usaha begitu ya, tapi jalan sendiri-sendiri saja. Nah, konsep yang saya lakukan bagaimana cara kita sharing itu, minimal lewat sosial media, lewat WhatsApp group, lewat Instagram gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita coba secara lebih efisien. Nah, memang banyak program dari pemerintah sesungguhnya terkait bagaimana mendorong wirausaha ini. Tapi sayangnya selama 2 periode saya ini di pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebanyakan program-program itu tidak intens begitu, bahkan tidak efektif. Lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang sifatnya
temporer, sifatnya insidental, bukan untuk misalnya membimbing satu orang yang sudah punya minat luar biasa menjadi pelaku wirausaha, kemudian sampai sukses atau naik kelas begitu. Itu tidak pernah terjadi. Yang ada adalah bagaimana melatih, kemudian silakan bergerak begitu kan. Nah itu menurut saya sesuatu yang harus kita koreksi bersama. Dan itu selalu saya gaungkan di kalangan eksekutif di Provinsi Jawa Barat agar bisa membuat program itu jauh lebih efektif dan tepat sasaran, lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku wirausaha. Nah dalam perkembangannya kemudian saya membuat satu perda untuk mendorong agar pemerintah itu lebih memahami bagaimana kebutuhan ekosistem wirausaha. Jadi lingkungan yang harus diciptakan sesungguhnya. Jadi bukan dalam bentuk program pelatihan gitu, tapi dalam suatu lingkungan yang membuat orang bisa dengan mudah berwirausaha, bisa dengan murah mendapatkan permodalan dan lain sebagainya. Nah ini perdanya namanya Perda Kewirausahaan Daerah. Itu dibuat pada tahun 2019 yang lalu begitu. Atas inisiatif saya dan teman-teman dari HIPMI Jawa Barat. Jadi yang membuatnya sesungguhnya bukan saya, tapi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Mereka yang kemudian berkontribusi terbesar untuk membuat konsep itu. Sehingga mereka karena sebagai pelaku usaha paling paham. Sebenarnya kebutuhannya itu A, B, C, D sampai Z begitu ya. Bukan hanya A-nya saja, bukan hanya D-nya saja begitu. Nah ini ya, karena ini yang kemudian selalu saya coba sampaikan, tidak hanya kepada eksekutif, pemberian pemahaman, tapi juga kepada masyarakat. Kan di sana ada haknya, ada kewajiban, ada tanggung jawab, termasuk tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD untuk mensosialisasikan dan mendorong setiap pembangunan ekosistem tadi. Nah sampai situ resesnya kira-kira. Nah saya akan bicara lebih jauh tentang program-programnya. Jadi temanya selalu ke arah kewirausahaan. Karena visi saya, walaupun saya anggota DPR, saya punya visi bagaimana membangun Jawa Barat itu dari kewirausahaan. Karena di dunia ini kebanyakan negara-negara bisa maju itu karena pelaku wirausahaanya, entrepreneurnya itu maju begitu. Di Indonesia itu, di Jawa Barat khususnya, tidak hanya di Indonesia, di Jawa Barat itu kita sekarang punya hampir 10% pelaku usaha dari seluruh penduduk, hampir 10% adalah pelaku usaha. Ada 4,6 juta unit usaha di Jawa Barat. Kota Bandung mungkin berapa ya? Saya belum dapat data pastinya, pasti banyak juga. Tetapi 4,6 juta ini itu mayoritas adalah pelaku usaha mikro yang sudah puluhan tahun begitu tetap mikro. Nah itulah problem utama kita. Bagaimana kemudian dengan perda tadi saya dorong supaya naik kelas. Nah, inilah yang munculkan keinginan saya untuk membangun konsep tadi, konsep bagaimana berwirausaha itu harus sharing sehingga majunya bareng-bareng begitu. Jadi walaupun program pemerintahnya nggak bagus-bagus amat, tapi ketika masyarakat sendiri mau bangkit, nah kita bersama-sama untuk maju. Salah satunya didorong tadi oleh teman-teman dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, yang memang mereka punya jejaring yang sangat luas sampai tingkat nasional bahkan internasional, sehingga teknologi atau knowledge yang mereka miliki itu bisa di-sharing ke kita semua. Saya banyak belajar dari mereka. Jadi saya bukan pelaku wirausaha, tapi sekarang saya diminta, gitu. Tapi saya nggak minta, diminta oleh HIPMI itu menjadi Dewan Kehormatan HIPMI Jawa Barat. Karena tadi dorongan saya terhadap pemerintah supaya mendorong adanya pembangunan ekosistem melalui perda tadi. Nah, konsepsi saya tentang kewirausahaan itu adalah sebenarnya itu milik semua. Tapi kemudian saya coba dorong terutama dari generasi milenial. Jadi Bapak Ibu yang merasa oh saya bukan milenial, tidak masalah. Yang namanya memulai wirausaha itu kapanpun. Misalnya yang punya KFC itu, mendirikan KFC, Kolonel Sanders itu dia mulai dari umur 70 tahun. Dan KFC sekarang sangat mendunia. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berwirausaha. Tapi kemudian apa sebabnya saya memulai dari generasi milenial? Nah ini data kita di Jawa Barat. Ini hasil sensus BPS tahun 2020. Di sana terlihat yang namanya generasi milenial dan setelahnya. Di sini itu yang umurnya sekitar sekarang umurnya 24 sampai 40 tahun. Itu sudah 26% jumlahnya dari keseluruhan penduduk Jawa Barat. Generasi Z yang muncul setelah generasi milenial, anak-anak kita yang usianya antara 9 sampai 23 tahun itu 27%. Jadi total generasi yang hidup di era zaman sekarang ini, di era ekonomi sekarang yang disebut dengan ekonomi digital, itu sudah lebih dari 50%. 55% itu adalah generasi baru. Yang tua-tua termasuk saya, generasi X itu hanya 22%. Begitu baru hanya 10%. Itulah kenapa
kita di Jawa Barat atau saya merasa bahwa harus memulai dari kekuatan milenial ini yang kebetulan terjadi atau tumbuh berkembang ketika teknologi informasi mengalami revolusi, yang luar biasa, sehingga sekarang pemanfaatan internet itu seperti apa ya? Zaman kita Bapak Ibu yang senior pasti tahu kan, kita masih pakai telepon rumah begitu ya, pakai telegram, pergi ke kantor telegram, ngasih saya kalau di sekolah ngasih tahu orang tua kan kalau ke kantor telegram gitu ya, seperti SMS begitu loh. Jadi sulit. Tapi sekarang semua ada dalam genggaman. Itu sebuah revolusi yang luar biasa. Bahkan generasi Z itu lahir sudah ada internet di sekitar dia, dalam kandungannya sudah ada internet begitu, ada wifi dan sebagainya. Sebuah revolusi yang luar biasa. Itu sebabnya kemudian harus didorong dari arah situ. Dari generasi yang terbesar yang suatu saat nanti akan diprediksi menjadi kekuatan Indonesia karena ada namanya bonus demografi. 10 tahun yang akan datang, Jawa Barat akan mengalami bonus demografi di mana generasi yang bekerja itu jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bekerja. Itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan. Kalau nggak ada pekerjaannya, bisa nganggur. Kalau nganggur ada masalah sosial, ada kriminalitas. Makanya kemudian solusinya salah satunya adalah menjadi pelaku wirausaha. Next. Yang kedua, kenapa generasi milenial? Ternyata generasi milenial itu sekarang paling sukses berwirausaha. Kita lihat yang namanya Traveloka, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, semua pasti tahu. Itu semuanya milik generasi milenial. Jadi memulai bisnis di usia muda dan sukses di usia muda. Bahkan nilainya sekarang sudah ratusan triliun. Penggabungan antara Gojek dengan Tokopedia yang menjadikan GoTo, itu nilai perusahaannya sampai 250 triliun. Bayangkan, sangat cepat. Dan itu masih muda orang yang jadi Pak Menteri, Mas Menteri itu usianya kan masih 30-an. Tapi nilai perusahaannya sudah 250 triliun dalam tempo yang sangat cepat. Dan itu memanfaatkan semuanya teknologi informasi, terutama mobile internet ini. Ya, itu dia masalahnya. Kenapa sebenarnya? Karena kalau saya disuruh misalnya memanfaatkan itu masih kagok gitu ya, menggunakan touchscreen aja saya sulit karena orang jempolnya terasa terlalu besar gitu. Tapi generasi milenial, anak saya itu kalau pakai gadget nggak pakai lihat lagi deh gitu. Nah ini kelebihan yang secara natural seperti itu. Tapi kemudian juga berkembang. Ternyata anak muda itu bisa memanfaatkan itu untuk bisnis yang luar biasa. Ini banyak lagi. Yang kemudian nanti hari ini kita akan bicara dengan Wagros. Sudah datang ini dari Wagros, sudah hadir teman-teman kita. Ini anak muda yang punya ide luar biasa dan akan jadi calon unicorn berikutnya. Unicorn itu apa? Unicorn itu adalah satu perusahaan yang nilai kapitalisasinya mencapai 14 triliun suatu saat nanti. Kita doakan bersama. Kenapa? Karena dia dari Kota Bandung. Dari kita sendiri begitu, akan jadi suatu kebanggaan, akan jadi semacam inspirasi buat anak muda yang lain untuk bisa sukses. Sebenarnya idenya sederhana, tapi dengan inovasi jadi luar biasa dengan dukungan teknologi informasi internet mobile tadi. Next. Nah, sedikit tentang produk perusahaan yang tadi saya sampaikan, yang saya inisiasi dan buat pada tahun 2019. Ini tujuannya sebenarnya mengembangkan yang pertama ya, mengembangkan semangat kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan. Jadi Jawa Barat itu dikenal sebagai provinsi yang kreatif, yang menghasilkan inovasi-inovasi. Buktinya apa? Buktinya adalah nilai ekonomi industri kreatif Indonesia itu sekitar 1.200 triliun. Itu nilai ekonomi kreatif Indonesia. 200 triliun ini ada di Jawa Barat. Ekspor industri kreatif Jawa Barat terbesar, mencapai 21% dari ekspor industri kreatif Indonesia. Itu buktikan apa? Orang Jawa Barat sangat kreatif. Kita masuk ke rumah-rumah di desa pun orang berbisnis industri kreatif, bikin kue, bikin kerajinan. Jadi itulah kultur budaya kita. Nah, itu harus jadi bagian dari konsep berwirausaha ini. Yang kemudian didukung oleh teknologi informasi menghasilkan inovasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, menciptakan industri perusahaan yang efisien. Jadi soal perizinan, gimana caranya jadi murah, mudah, gitu ya. Ini yang sedang kita dorong bersama. Nah sekarang sudah ada bikin izin NIB itu kan online. Hanya beberapa jam sudah keluar begitu. Nomor apa namanya? Nomor induk berusaha begitu. Itu kan sebuah revolusi sesungguhnya. Zaman dulu kita bikin izin berusaha mungkin ya sekarang masih ada juga mungkin, tapi dulu lebih parah lagi. Kemudian memfasilitasi sertifikasi dan sanitasi. Tetap saja kalau kita mau menembus pasar di luar misalnya, jangan di luar di kita aja misalnya harus ada PT
Kalau PIRT harus ada BPOM begitu, kalau untuk makanan begitu, ada halal dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya tanggung jawab pemerintah memfasilitasi itu semua. Yang terakhir itu meningkatkan, seperti saya cerita tadi, kita punya 4,6 juta unit usaha, tapi puluhan tahun ya begitu saja, mikro terus tidak pernah naik jadi usaha kecil tidak naik jadi usaha menengah dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian muncullah ide secara umum sudah lama inkubator usaha. Ini kemudian saya coba sharing dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana kita berbisnis itu secara lebih teratur dan punya peningkatan yang pasti begitu. Jadi sebenarnya ada ilmunya, ada knowledge-nya soal berbisnis. Ya, makanya dibentuk namanya inkubator usaha. Next. Nah, ide saya tentang inkubator itu mendirikan yang namanya Gen W. Kan tadi ada Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, saya sebut Gen W. Gen W itu generasi wirausaha sebetulnya. Jadi semangatnya itu adalah bagaimana mewujudkan wirausaha pemula yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional. Ini satu perkumpulan yang saya bentuk sejak hampir 2 tahun yang lalu. Intinya sebuah inkubator yang sama-sama tadi berkembang, tumbuh untuk menjadi pelaku wirausaha yang bisa naik kelas begitu. Nah, program ini salah satu diantaranya ada pelatihan dasar wirausaha digital, gitu ya, seperti yang sekarang kita coba bersama teman-teman Wabros. Ada magang, ada dana bergulir, coaching entrepreneur, dan kerjasama dengan fasilitas dan Pemprov Jawa Barat. Hari ini datang nggak? Besok, oke, next. Nah, fasilitas Pemprov Jawa Barat apa saja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu? Kalau yang punya produk untuk kemasan, ada namanya Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan. Tidak jauh dari sini tempatnya. Di dekat Pasar Sederhana, itu gratis. Nanti kalau ada yang perlu bantuan mendesain dan kemudian mencetaknya, bisa kontak saya lewat Kang Fatir nih nanti. Saya bagikan, kalau namanya bagikan ya. Nah, itu silakan kontak siapa yang butuh itu, nanti bisa kita fasilitasi. Kemudian juga yang bisnisnya alas kaki ada Balai Pelayanan Pengembangan Persatuan Bandung di Cibaduyut. Kemudian yang pertekstilan ada di Majalaya, ada yang bisnisnya logam ada di Gede Bage. Itu semua fasilitas milik Pemprov Jawa Barat yang diperuntukkan untuk semua warga Jawa Barat. Nah, ini yang borong-borongnya, nanti kita borong mungkin berikutnya. Jadi pemerintah Jawa Barat juga berinisiatif membangun yang namanya marketplace, namanya borong.id. Ini inisiatif langsung dari Pak Gubernur di bawah satu institusi namanya Kreasi Jawa. Isinya itu adalah pelaku inisiatif. Mereka membangun satu kerjasama tadi dengan para UMKM di Jawa Barat. Jadi isinya marketplace ini adalah spesial, hanya UMKM Jawa Barat begitu. Nah, ini sedang tahap pengembangan sekarang, memang baru berjalan, tapi saya sangat mendorong itu dan saya sosialisasikan supaya Bapak Ibu juga teman-teman masuk ke sana dan menjadi bagian dari konsep kerjasama ini. Ini akan kita dorong terus supaya juga sama seperti Wabros tadi menjadi salah satu ya industri startup atau pelaku startup yang bisa menjadi unicorn perusahaan. Oke, demikian dari saya sebagai pembuka. Nanti berikutnya kalau saya tidak panjang lebar, tidak terlalu banyak cerita lagi, mungkin lebih enak langsung dengan materi-materi berikutnya. Tapi saya buka beberapa pertanyaan bagi yang mau menanyakan apapun begitu ya, terkait pekerjaan DPRD, program yang ada, atau mau mengeluh atau mau curhat, silakan. Itu tugas saya sebagai anggota dewan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi serta kalau bisa merespon nggak, saya sebisa saja. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Kang Yun, silakan ada yang mau bertanya, silakan kami berikan 2 pertanyaan pertama. Silakan untuk bertanya terkait dengan apapun ya Kang ya, terkait dengan apapun yang akan ditanyakan. Tapi kalau bisa sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Mangga silakan. Tunjukkan saja. Yang mau bertanya silakan. Ini masih malu-malu nih. Bagaimana? Oh, satu. Baik, satu lagi ada? Ada. Yang tanya dapat ini nanti ya. Yang hanya itu dapat merchandise dari kami begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Kusniati dari Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cendo. Ini bukan pertanyaan Pak, untuk permintaan aja ya Pak. Ya. Permintaan pertama untuk usaha mikro dan kecil ya, untuk wirausaha. Kami mengajukan permintaan permodalan untuk usaha.
Kalau yang kedua Pak, untuk generasi milenial harus diadakan pelatihan kewirausahaan, karena dengan usaha kita punya pembukuan. Kalau lihat-lihat ya di sekarang ini modal habis gitu, barang nggak ada. Jadi kalau misalnya ada pelatihan kewirausahaan, insya Allah bagaimana pembukuannya, cara pengeluaran dan pendapatannya. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu Nia. Ya yang pertama saya coba merespon begini. Memang ini gampang-gampang susah begitu ya soal permodalan ini. Sebenarnya banyak sekali. Sekarang pemerintah itu baik pusat, provinsi, bahkan mungkin pemerintah kota itu menyediakan akses ke permodalan. Seperti KUR saja yang dulu bunganya sangat tinggi, sekarang sudah mulai rendah sekali. Walaupun ternyata masih sulit karena kadang-kadang terus saya sambetan, terus saya BI checking, terus OB gitu ya. Belum ada jaminan gitu. Dan itu memang satu hal yang menjadi hambatan kita bersama. Itu pemikiran saya juga. Kemudian ada alternatif kedua, namanya itu di pusat juga, lembaga dana bergulir. Ya. Jadi itu dia memberikan pinjaman, tapi melalui koperasi-koperasi. Nah itu problemnya. Jadi tapi ini sudah berjalan luar biasa. Setahun itu mereka memutar uang sekitar 7 triliun. Jadi alternatif begitu ya, ini alternatif saja. Jadi kalau Bapak Ibu punya koperasi ya bisa itu meminta dananya dari namanya lembaga pengelola dana bergulir dari pusat di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu nanti bunganya ya terserah koperasinya, bukan terserah mereka. Jadi kalau dari pusatnya sih hanya mungkin bunganya kecil sekali, jadi bukan bunga istilahnya, mungkin biaya lain-lain lah. Nah, bagaimana dengan Provinsi Jawa Barat? Kemarin Pak Gubernur itu mengeluarkan satu program namanya Kredit Mesra. Ini satu program yang menggantikan program sebelumnya yang namanya Kredit Cinta Rakyat. Jadi Pak Gubernur sebelumnya, Pak Ahmad Heriawan, ini programnya Kredit Cinta Rakyat. Nah, lewat Bank BJB. Sekarang Pak Ridwan Kamil punya program Kredit Mesra. Kredit Mesra ini mungkin sudah ada yang tahu, tapi prinsipnya begini. Ini adalah kredit tanpa agunan dan mungkin hampir tanpa bunga begitu ya. Tapi, nah masalahnya tapinya ini agak panjang. Ini harus tanggung renteng, harus bersama-sama begitu. Plafonnya sampai 50 juta, tapi masing-masing nanti dapatnya 5 juta. Nah, persyaratannya sederhana, hampir sama dengan yang lain, tapi tanpa jaminan. Dan satu yang paling berbeda adalah harus ada semacam rekomendasi dari DKM, gitu, DKM masjid. Kalau orang yang non-muslim dari gereja begitu, atau dari tempat ibadah. Nah itu perbedaannya. Itu adanya di Bank BJB Bu. Nah boleh dicoba ya. Saya sesungguhnya juga baru bisa menyampaikan karena belum ada yang menyampaikan balik ke saya pengalamannya soal kredit besar ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sih, tolong coba begitu ya. Datang ke BJB, nyari informasi. Saya punya brosurnya ini, cuma nggak dibagikan ya, Kang Wajib. Nggak ada brosurnya, yang kredit besar. Nggak ada ya. Jadi itu dicoba saja. Itu yang alternatif ketiga ya, ke Bank BJB, ditanyakan soal kredit besar. Kalau perlu nanti semacam rekomendasi dari saya buatkan begitu ya. Nanti kalau minta Kang Bakti. Tapi dia tidak butuh agunan begitu. Dan sebenarnya dia tidak mengalami BI checking karena kenapa? Karena ini adalah dana bergulir, bukan kredit. Jadi dananya langsung dari Pemprov Jabar disuntikan ke BJB, dipisahkan dari uang dan pihak ketiganya BJB begitu. Bahkan awalnya dari dana CSR, jadi tidak akan di BI checking kan. Nah tadi cuman kelemahannya adalah dia plafonnya per orangnya 5 juta, tapi per kelompoknya bisa sampai 50 juta. Jadi sifatnya tanggung renteng dan harus ada rekomendasi dari DKM. Maka kalau nanti mau mencoba silahkan, dan saya mohon kalau bisa sudah mencoba, tolong lapor ke saya apa problemnya begitu. Itu yang lebih penting buat saya. Sehingga nanti saya bisa mengkoreksi program tersebut. Selama ini belum ada yang lapor, ini berhasil atau enggak begitu ya. Kalau ada yang pernah pengalaman tolong diceritakan di ulangnya. Yang keempat, bisa juga melalui dana hibah. Nah, dana hibah ini ada persyaratannya juga. Persyaratannya harus diajukan, tidak bisa perorangan, tapi harus oleh koperasi, yayasan, atau perkumpulan begitu.
Nah, kalau ada yang punya yayasan, boleh tuh ngajukan kalau saya nanti ya dana hibahnya untuk permodalan Bapak Ibu sekalian. Saya pernah buat itu bersama ibu-ibu di daerah dekat Kebon Kalapa, itu pelatihan make up artis namanya. Tapi sesungguhnya itu dikemas oleh yayasannya yang dapat hibah dari provinsi untuk memberikan modal. Jadi yang dilatih itu dia dapat modal peralatan gitu. Jadi bisa langsung praktek. Nah itu kan luar biasa. Ini make up artis waktu itu masih periode lalu ya, masih sangat booming lah. Nah sekarang itu sebenarnya bisa. Jadi pelatihan tapi sesungguhnya membagikan modal kerja gitu, dalam bentuk peralatan. Nah ini kalau boleh dicoba nanti, kooperasinya bebas sebenarnya, kooperasi apapun yang penting di Jawa Barat gitu ya. Biasanya bebas yang penting Jawa Barat. Kemudian perkumpulan juga bisa. Nah itu. Nah yang saya coba terakhir ini dana bergulir versi Genway itu memang masih sangat sedikit. Kami kerjasama dengan beberapa franchise untuk misalnya bagi yang mau membuka misalnya outlet franchise tersebut maka dikasih langsung gitu. Tapi nanti dalam berapa bulan harus dikembalikan untuk membuat franchise berikutnya bagi teman yang mau masuk ke dalam jaringan franchise itu. Ini tuh beberapa alternatif yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi mohon maaf kalau masih dianggap organisasi ya memang soal permodalan ini luar biasa. Tapi nanti juga dari Wapros akan cerita bagaimana solusi mereka bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan permodalan berupa KUR dengan cara versi Wapros gitu ya. Dan langsung ada solusinya yang lebih efektif. Kemudian yang kedua terkait generasi milenial memang sebenarnya di Provinsi Jawa Barat juga banyak programnya. Setiap tahun ada maksudnya ya, beberapa dinas menyelenggarakan, tapi sayangnya tadi sifatnya itu tidak sustainable, tidak terus menerus. Jadi setelah selesai ya sudah aja begitu. Jadi akhirnya memang banyak yang sudah jalan kemudian akhirnya berhenti karena dia masih dalam proses embrio begitu. Nah ini yang penting jadi perhatian. Makanya kemudian saya mencoba yang saya bangun itu adalah sebuah komunitas. Jadi kita sama-sama sharing, tidak berdasarkan program, tapi berdasarkan pertemanan, berdasarkan jaringan begitu ya. Nanti ini Kang sudah hadir, beliau yang jadi ketuanya nanti bisa cerita seperti apa sebenarnya kegiatan Genway itu. Itu kira-kira Bu Diah bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih Pak. Sama-sama juga.